Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Di siang hari ini kami hadirkan perkembangan situasi di Jakarta setelah semalaman diguyur hujan, pemirsa. Salah satunya adalah ruas Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur yang terpantau pada Kamis pagi. Banjir kembali merendam lokasi ini. Ketinggian air mencapai 50 cm. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas mengalami kepadatan. Intensitas hujan yang tinggi menggenangi wilayah ibu kota, ditambah sistem drainase di lokasi ini yang buruk dan tidak mampu menahan besarnya volume air menyebabkan banjir. Selain menimbulkan kemacetan panjang, banjir juga membuat puluhan sepeda motor mogok saat pengendara nekat menerjang genangan. Pengendara menyatakan bahwa banjir ini sangat mengganggu aktivitas mereka karena banjir terjadi pada jam sibuk saat masyarakat berangkat kerja ataupun sekolah. Dan menanggapi kondisi terkini pemirsa, tentu saja ini berimbas pada lalu lintas yang terjadi di lokasi. Petugas menerapkan sistem kontraflow atau lawan arus khusus sepeda motor di kawasan Cawang untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas. Udah berapa, Pak? Udah curut. Sebetis. Udah sebetis. Ah, tadi full. Oh, ini udah berapa menit, Pak, air, Pak? Hah? Air udah berapa menit? Sekitar ada pagi. Dari pagi banget. Oh, ini gara-gara hujan deras ya, Pak? Ya, hujan enggak. Enggak, tadi hujan deras ini. Ya, dari malam ya. Oh, dari malam ya? Oh, ini lalin macet banget apa gimana, Pak? Hah? Lalu lintas apa macet apa gimana? Pajak nerayak. Pajak ya. Banjir di Panjaitan mulai tadi sekitar jam 6, mengingat hujan deras sebelum subuh dan hujan deras. Jadi jam 6 air sudah mulai naik, lanjut sampai sekarang masih cukup tinggi, sekitar 40 sampai 50 cm. Untuk arus lalu lintas sendiri seperti apa, Pak? Arus lalu lintas ini sudah berdampak, ini sudah mengekor sekitaran 500 sampai 1 km. Pak, ini kan untuk meminimalisir kepadatan ada kontraflow sementara waktu ya, Pak? Nah, sementara kita berlakukan kontraflow untuk khusus sepeda motor satu lajur yang dari Dobla Wika menuju ke persimpangan Alim Lama. Demikian juga yang dari arah UKI kita belokkan ke kiri menuju Jalan Ocisaraya. Sudah bergabung bersama kami, ada rekan Endita Triantara di lokasi. Endita, selamat siang. Bagaimana kondisi di Panjaitan saat ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Situasi terkini untuk arus lalu lintas di ruas Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur hingga saat ini masih padat oleh kendaraan baik roda 2 maupun kendaraan roda 4 setelah tadi pagi sempat digenangi banjir setinggi 40 cm hingga 50 cm. Namun saat ini kondisi genangan air sendiri sudah berangsur surut dan sudah kian membaik. Setelah tadi pukul 7 pagi berdasarkan pantauan kami sudah dikerahkan sebanyak 3 pompa penyedot air di 3 titik yang berbeda sepanjang ruas Jalan DI Panjaitan Jatinegara. Sehingga saat ini memang kondisinya sudah tidak ada genangan air lagi, tetapi memang tadi pagi sempat terjadi kemacetan yang cukup padat sepanjang 1 km sehingga diberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow atau lawan arus untuk khusus kendaraan roda 2, di mana pengendara pun harus sabar untuk bergantian melaju di lajur paling kanan agar tidak ada kendaraan yang kendaraan mesinnya dimasuki oleh air genangan karena air genangannya cukup tinggi yaitu 40 cm hingga 50 cm, sehingga untuk kendaraan roda 4 yang
cukup pendek itu tidak bisa melaju di sepanjang ruas jalan DI Panjaitan tadi pagi. Tetapi untuk saat ini kendaraan pribadi dan kendaraan yang sedan dan juga kendaraan roda 4 pendek sudah bisa kembali melajur di DI Panjaitan. Selain tingginya intensitas hujan, banjir juga disebabkan oleh drainase yang buruk sehingga saluran di sepanjang ruas jalan DI Panjaitan tidak mampu menampung volume air yang cukup tinggi tadi pagi seperti itu Anggi. Dan hingga saat ini cuaca di sini sekarang sudah cukup cerah meskipun jika nanti curah hujan kembali tinggi dikhawatirkan akan kembali terjadi banjir di titik-titik ini. Sehingga dihimbau untuk pemirsa yang akan melalui ruas jalan di Panjaitan untuk terus menjaga kecepatan dan juga jarak aman dengan kendaraan lain serta memastikan tinggi kendaraan Anda memadai untuk melewati arus jalur DI Panjaitan seperti itu Anggi. Oke, Edita, tadi sempat ada pengalihan lalu lintas ya, ada juga kontraflow diberlakukan supaya mengurai kemacetan terjadi. Ini apakah berdampak dengan situasi di sana? Ya, Anggi, tadi sempat diberlakukan lawan arus atau kontraflow dan ini cukup berdampak untuk mengurai kepadatan sehingga kini memang kemacetannya tetap ada, kepadatannya padat merayap tetapi tetap berjalan seperti itu karena tadi pagi memang kendaraan sampai tidak bisa melewati sama sekali khususnya kendaraan roda 4. Tetapi setelah ada penguraian rekayasa lalu lintas dan laju lalu lintas sudah terurai, kontraflow sudah diberhentikan Anggi. Seperti itu ditambah juga genangan air yang semakin membaik dan sudah tidak setinggi tadi pagi sehingga kontraflow sudah diberhentikan. Tetapi jika nanti kembali banjir apabila curah hujan semakin tinggi, maka rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional dan akan terus dipengaruhi dengan keadaan sehingga akan menyesuaikan dengan keadaan terkini. Seperti itu Anggi. Oke, Endita, jadi untuk siang hari ini apakah genangan air yang Anda pantau ini sudah mulai surut atau ada kemungkinan bisa terus bertambah ketika hujan? Ya, untuk saat ini masih ada beberapa pompa air yang diletakkan di sepanjang ruas jalur DI Panjaitan. Tadi pagi total ada 3 pompa penyedot air dan saat ini memang sekitar masih ada 3 juga, tetapi ada 1 yang portable sehingga itu hanya akan ditarik apabila keadaan sudah lebih membaik dan jika keadaan banjir dinilai semakin parah, maka portable tersebut akan kembali diletakkan di ruas jalur DI Panjaitan. Dan memang pompa air ini sangat membantu sehingga tadi dengan proses selama kurang lebih 2 jam, air sudah cukup surut di ruas jalur DI Panjaitan. Seperti itu Anggi. Oke, jadi sudah mulai surut karena ada bantuan pompa tadi ya. Nah, untuk saya kembali ke arus lalu lintas, apakah masih diperlukan saat ini untuk pengalihan arus lalu lintas atau juga metode arus lalu lintas lainnya? Ya, berdasarkan pantauan kami memang saat ini juga ditambah ada pengecilan jalur di mana ada pengerjaan proyek PDAM yang menyebabkan penyempitan jalur dari 4 jalur menjadi 3 jalur sehingga ini juga memperburuk arus lalu lintas pada saat ini. Tetapi masih tetap bisa berjalan dengan cukup landai meskipun padat dan padat merayap seperti itu. Dan untuk ini lebih padat memang di arah dari Kramat Jati menuju Pulau Gadung Anggi. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung menuju Kramat Jati memang sangat lancar dan tidak terlalu ramai. Sehingga untuk rekayasa lalu lintas dinilai sudah tidak perlu diberlakukan lagi untuk saat ini. Seperti itu Anggi. Endita Triantara melaporkan dari DI Panjaitan, Jakarta. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.